Aman ya. Emang enak bener bawa agama bisa menang pemilu, bawa agama bisa cium-ciumin orang. Suka-suka hati lu dah. Lu pakai kopiah tiap hari, pakai kalung salib. Lu pikir pakai kalung salib dan kopiah bisa ngelakuin sesuka hati lu? Buset. Kalung salib sama kopiah mah kagak menjamin lu masuk surga. Karena yang menjamin masuk surga adalah kelakuan lu, bukan agama yang dijadikan alat propaganda lu. Aman ya, wer. Nah, kali ini kita membahas yang lagi-lagi pesantren, teman-teman. Jadi, sekarang tuh di dunia dakwah tuh lagi banyak plot twistnya. Gua nih belajar di teman-teman gua yang muslim. Yang harusnya ngomongin akhlak malah viral karena bibirnya aktif. Emang kadang-kadang yang tulus tuh hati bukan bibir. Ya. Karena kita membaca kitab suci, yang sehat tuh hati bukan bibir. Jadi hati suci, bibir sampah. Nah itu tuh yang harus ngajarin batas malah lupa di mana batasnya. Yes, minggu ini ramai banget ngebahas Gus Elham, pendakwah Buddha yang videonya nyium perempuan viral di mana-mana. Dan kayak biasa Indonesia langsung pecah jadi dua kubu. Ah, itu cuman kasih sayang, dan kubu bro itu udah lewat garis finish. Tapi yang ngomong itu kasih sayang, coba anak perempuan lu dicium sama bibir prokosam. Emang lu mau? Ih, gue mau ogah. Minimal mah Marlboro bro. Jadi ceritanya gini, dalam sebuah pengajian, Gus Elham ini terekam sedang mencium anak perempuan yang ikut di majelisnya. Videonya nyebar cepat dan netizen langsung bereaksi. Ada yang bilang, ih lucu banget, tolol. Tapi lebih banyak yang bilang, lo kok cium bibir sih? Ini baru benar. Gus Elham akhirnya klarifikasi, katanya itu video lama. Anak-anak yang dicium itu masih dalam pengawasan orang tua. Tolol, tolol, tolol. Gus Elham yang ngomong itu video lama, tolol Gus, mampus, tolol. Kok bisa alasannya video lama? Mau video lama kek, video baru kek, kejadiannya lama kek, kejadian baru, kagak bener. Nyium bibir kagak bener. Terus bilang lagi itu dalam pengawasan orang tua. Buset. Dulu waktu gue kecil, dalam pengawasan orang tua mah nonton Smackdown. Kagak, bukan cium bibir. Kok bisa? Emang ada orang tua yang, ayo nak, cium aja, mama awasin. Nah, respect anakku dicium Gus. Nggak gitu, nggak ada. Hey, Gus, wait. Satu-satunya Gus yang bagus cuma Gus Dur sama Kapur Bagus. Emosi gue video kali ini, episode kali ini. Terus MUI Jatim turun tangan. Mereka bilang tindakan itu haram dan gak wajar. Respect MUI. Karena dalam Islam kasih sayang boleh, tapi ada batasnya. Bener. Emang karena mungkin Gus Elham batasnya di ini selangkangan. Dan mencium bibir anak yang bukan muhrim itu udah terlewat batas. Ini gak cuma di Islam, di Kristen pun, Hindu, Buddha, di semuanya. Kalau dia bukan siapa-siapa lu, jangan dicium bibirnya. Ini bukan logika dasar bro. Nggak usah ngomongin soal agama. Lu coba aja tiba-tiba ada orang lu cium bibirnya. Kalau kagak bibir lu nempel di aspal, coba. Logikanya di mana sih? PBNU pun ikutan ngomong, katanya gini. Perilaku kayak gitu nggak mencerminkan akhlakul karimah. Di agama gua pun ada beberapa kasus yang pemuka agamanya, pendetanya itu melakukan pelecehan atau melakukan kekerasan seksual terhadap jemaat atau anak di bawah umur. Banyak di Surabaya tuh kasus lama. Emang video doang yang lama. Karena dakwah itu atau khotbah itu nggak cuma tentang ngomong di depan jemaah, tapi bagaimana hidup lu bisa menjadi teladan. Dan ketika lu jadi tokoh agama, tiap gerak lu tuh direkam, ditiru dan diingat dan dijadikan pedoman. Oh, harusnya begini kita. Nah, publik juga bereaksi keras, terutama karena yang dicium itu anak-anak perempuan, anak-anak di bawah umur loh. Isunya bukan sekedar ciumannya, tapi relasi kuasa di dalamnya. Ketika seorang pendakwa yang punya otoritas melakukan hal itu di ruang publik, dan ada kesan bahwa perilaku semacam itu dimaklumi karena dibungkusin dengan label agama. Nggak semua yang berlabel agama benar. Bukan berarti juga yang tidak punya agama benar ya. Dan ini bahaya banget, karena kalau tokoh agama bisa dimaafkan tiap kali viral, nanti setiap kesalahan tinggal dikasih caption, maaf saya hilaf. Udah kayak tagline skincare, glow up setelah dosa.
Tapi coba deh kita mundur sedikit. Fenomena kayak gini bukan yang pertama. Kita sering banget ngeliat tokoh publik yang bingung antara bentuk kasih sayang dan bentuk pelanggaran batas. Apalagi di kultur kita yang suka bilang, ah cuman main-main kok, ah niatnya baik kok. Padahal kadang dari ah niatnya baik itulah semua masalah dimulai. Dan ini penting banget, terutama di dunia dakwah atau khotbah atau di dunia agama. Karena pengkhotbah atau pendakwa itu bukan cuma penyampai pesan agama, tapi role model moral. Kalau yang ceramah aja nggak bisa bedain mana kasih sayang dan mana perilaku tidak pantas, ya jangan heran kalau jamaahnya juga nanti bingung. Kan repot, masa nanti anak muda belajar agama, tapi takut duduk di barisan depan karena takut dicium dengan kasih sayang yang bau sama. Kalau Marlboro nggak apa-apa, minimal Sampurna Mil. Dan buat para tokoh agama, siapapun itu, siapapun agamanya yang lagi dengerin ini, gue sebarin video ini, bener, gue kirim-kirimin kau yang gue kenal. Nih, saran dari gue, kalau mau kasih sayang, kasih dalam bentuk doa, bukan bibir. Doa tuh jauh lebih halal dan gak perlu izin orang tua. Kalau pengen dakwanya viral, coba isi ceramahnya bukan karena gaya mesranya. Kalau hilaf, ya belajar beneran. Jangan hilaf jadi template pembelaan. Lama-lama hilaf jadi branding. Kalau bilang di bawah pengawasan orang tua, sekalian aja kasih CCTV biar publik yakin. Buat jemaat, terutama orang tua, tolong lebih aware terhadap anaknya yang ikut keagamaan. Kasih sayang boleh, tapi bukan berarti semua gestur itu dilakukan, apalagi di depan publik. Pada akhirnya yang bikin kasus ini rame bukan cuma ciumannya, tapi soal bagaimana kita menormalisasi perilaku yang harusnya dikritisi. Agama ngajarin cinta, tapi cinta tanpa adab itu bukan kasih sayang, itu kekacauan. Karena akhlak bukan diukur dari berapa sering lo minta maaf, tapi seberapa cepat lo sadar sebelum melakukan hal yang gak perlu, lo harusnya jadi minta maaf. Gue cuma berharap buat para pengkhotbah dan para pendakwah di luar sana, ingat, yang harusnya kalian dilakukan buat para pendakwah dan pengkhotbah, yang harusnya kalian lakukan adalah menyebarkan ajaran agama. Bukan karena agama kalian harus diajarin tentang moral.